Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Melinda Ayu dengan NIM 2288-2047. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Hasanuddin. Saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Jami As-Salafi atau yang sering dikenal dengan nama Masjid Agung Caringin. Nah, sesuai namanya, di sini saya akan sedikit membahas dan mengenalkan mengenai Masjid Agung Caringin. Jadi masjid ini itu bisa disebut sebagai bukti peninggalan agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Asnawi. Di sini sebelum saya menampilkan video tour di dalam Masjid Agung Caringin, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan mengenai biografi singkat dari Syekh Asnawi sebagai pengantar pada video kali ini. Nah, jadi Syekh Asnawi itu dilahirkan di lingkungan keluarga ulama pada tahun 1860 Masehi. Beliau merupakan salah satu ulama karismatik di Banten pada tahun 1920-an. Selain itu, beliau juga merupakan seorang ulama aktif yang dalam menyebarkan agama Islam di kampung Caringin. Syekh Asnawi disebut sebagai ulama karismatik dikarenakan dalam berdakwahnya beliau selalu menggunakan metode yang lemah lembut, memiliki kerendahan hati, kedisiplinan, ketekunan, dan kesabaran dalam menyiarkan agama Islam. Nah, dari sejak kecil, Syekh Asnawi itu mempunyai keistimewaan serta kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak sebayanya, di mana beliau mempunyai sifat yang amat baik, berbudi luhur, murah senyum, ramah dan suka bertegur sapa serta taat dalam melakukan ibadah. Melihat kelebihan tersebut, Syekh Abdurrahman selaku ayah dari Syekh Asnawi mulai mendidik beliau dengan akidah, akhlak, adab dan juga sopan santun serta membimbingnya dengan ajaran Al-Quran. Dengan didikan tersebut, pada usia yang masih belia, Syekh Asnawi dapat menghafal Al-Quran dengan baik beserta dengan tafsirnya. Pada tahun 1862 Masehi, Syekh Asnawi pergi ke Tanah Suci. Di sanalah beliau mendapatkan bimbingan untuk mengkaji berbagai ilmu agama serta mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya secara tahasus. Ketika beliau telah berusia 15 tahun, beliau mendapatkan izin daripada gurunya untuk pulang ke tanah kelahirannya. Pada usia yang ke-20 tahun, Syekh Asnawi menikah dengan seorang dara bernama Nyai Ratu Halimah yang merupakan seorang putri pejabat dari Kabupaten Caringin yang bernama Patih Rasinah. Pada tahun 1884, setelah Gunung Krakatau meletus, beliau membangun sebuah masjid yang menjadi pusat segala ajaran Islam bagi segenap lapisan masyarakat, dan masjid tersebut diberi nama Masjid Jami As-Salafi atau yang sering dikenal dengan Masjid Agung Caringin. Nah, tadi itu merupakan sebuah biografi pengantar untuk membuka video kali ini. Selanjutnya itu saya akan menampilkan sebuah video tour dalam Masjid Agung Caringin. Selamat menyaksikan.
Itu tadi video tour dari Masjid Agung Caringin. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peranan Syekh Asnawi dalam menyebarkan agama Islam di Desa Caringin. Jadi setelah beberapa tahun Syekh Asnawi menimba ilmu di Tanah Suci, akhirnya Syekh Asnawi diizinkan pulang oleh para gurunya, dan sekembalinya beliau dari Tanah Suci, beliau merasa mempunyai tugas yang amat berat, dikarenakan pada waktu itu masyarakat Caringin banyak sekali dipengaruhi oleh mental, moral, serta kelakuan yang jahil dan mempunyai banyak maksiat. Upaya yang dilakukan oleh Syekh Asnawi dalam menyebarkan agama Islam di Desa Caringin memang tidak semudah yang dibayangkan. Dalam menyebarkan agama Islam, ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Syekh Asnawi selama menyebarkan agama Islam di Desa Caringin. Namun, dengan kesabaran dan sikap pantang menyerahnya, akhirnya Syekh Asnawi dapat menyebarkan agama Islam di desa ini. Adapun bukti peninggalan sejarah Syekh Asnawi dalam menyebarkan agama Islam di Caringin, yaitu terdapat Masjid Agung Jami As-Salafi atau yang sering disebut dengan Masjid Agung Caringin yang dibangun oleh Syekh Asnawi ketika. Jadi ajaran tasawuf yang dipakai oleh Syekh Asnawi dalam menyebarkan agama Islam yaitu Qadariyah wa Naqsabandiyah. Adapun strategi dakwah yang dipakai yaitu melalui pengajian di dalam Masjid Agung Caringin dan terkadang dilaksanakan di rumahnya. Karena pada waktu itu apabila mengadakan pengajian, pada saat itu dikhawatirkan akan dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena pada saat itu apabila mengadakan perkumpulan oleh masyarakat pribumi akan dibubarkan dan dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adapun hambatan lain dalam menyebarkan agama Islam di Caringin, yaitu Syekh Asnawi sampai di penjara karena beliau dianggap sebagai pemberontak oleh kolonialisme Belanda. Syekh Asnawi juga mengajarkan ilmu thariqahnya yang sudah matang diyakini dan diamalkan oleh beliau, yang pada akhirnya masyarakat Caringin mulai berdatangan untuk mempelajari ilmu tersebut. Dan secara perlahan tapi pasti beliau menuntut umat manusia menuju zaman yang lurus. Dan sejak saat itu masyarakat Caringin mulai memeluk agama Islam, kemungkaran dan kemusyrikan pun berlangsung lenyap. Jika berbicara mengenai Masjid Jami As-Salafi sebagai salah satu bukti peninggalan Syekh Asnawi yang masih ada sampai saat ini, masjid ini juga memiliki banyak sekali makna filosofis di setiap bangunannya. Yang pertama yaitu atap masjid yang dibuat menjadi 3 tingkat. Atap yang dibuat 3 tingkat itu melambangkan bahwa seorang muslim itu harus memiliki jiwa keimanan, keislaman, dan keihsanan. Yang kedua, masjid ini memiliki 34 buah tiang yang melambangkan bahwa tiang agama adalah sholat dan diwajibkan oleh laki-laki 17 rakaat dan bagi perempuan 17 rakaat pada masa Syekh Asnawi masih hidup. Pada masa itu juga kaum perempuan dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid ini dengan kaum laki-laki, dan bagi kaum perempuan itu memiliki ruangan khusus yang diberi nama dengan ruangan pangwadon atau tempat untuk perempuan. Yang ketiga, masjid ini memiliki 10 buah jendela yang melambangkan bahwa setiap orang yang sholat di dalam Masjid Agung Jami As-Salafi akan mendapatkan doa dari 10 malaikat. Yang selanjutnya yaitu masjid ini memiliki 15 buah pintu yang sesuai dengan jumlah huruf Assalamualaikum yang melambangkan bahwa orang yang memasuki masjid ini akan senantiasa mendoakan selamat antara sesamanya. Selanjutnya yaitu mimbar yang berada di tengah-tengah masjid ini melambangkan apabila seorang ulama, dai atau mubalik harus berada di tengah-tengah masyarakat, yaitu harus bersifat adil. Perjuangan Syekh Asnawi dalam menyebarkan agama Islam di Caringin telah membuahkan hasil, yaitu seperti banyaknya masyarakat yang sudah kembali ke jalan Allah yang telah diridhoinya. Dengan adanya pondok pesantren juga, masyarakat Caringin bisa lebih baik dari segi kehidupan yang tadinya keadaan masyarakatnya tidak menentu, lambat laun mulai membaik dengan keadaannya. Bahkan dampak dari perjuangan Syekh Asnawi juga masih terasa sampai saat ini, karena kenyataannya yang masih terjadi banyak santri yang juga masih menuntut ilmu agama dan ilmu umum di pesantren ini. Selain itu, makam Syekh Asnawi juga sering dikunjungi oleh para peziarah. Sosok Syekh Asnawi ini masih tetap terasa eksistensinya di tengah masyarakat dan semakin berkembang melalui ajaran tasyawufnya. Cukup sekian pemaparan dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.